Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadis yang kedua halaman 2. Hatta kana hannadun wal hasanutani aliyin al-khanal wa ghairu wahidin falu berkata mereka hatta kana Abu Usama anil Walid ibn Kasir an Muhammad ibn Ka'ab an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Rafi Seni Khadijin an Abi Sa'idin al-Khudri. Qalat berkata yata Abu Sa'id al-Khudri. Bila dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah atata wadda'u adakah berwudu engkau min bikri wudu atang dari air sumur wudu'ah. Wahya sedangkan tumur budoa iku bi'rung sumur yoko yang dijatuhkan siha di dalam sumur apa al-hiyadu head maksudnya pembalut bekas orang head wal humul kilasi dan daging anjing maksudnya bangkai anjing wan natnu dan bau busuk maksudnya sesuatu yang baunya busuk. Jadi Abu Sa'id berkata suatu ketika pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau mau berwudu dengan menggunakan air sumur budoah? Sedangkan terkadang dimasukkan ke dalam sumur budoah itu pembalut atau kain hat, kadang juga bangkai anjing masuk ke dalamnya, kadang juga sesuatu yang berbau busuk masuk ke dalamnya. Ini sumur budoah ini bukan secara disengaja kain hat atau pembalut masuk di situ, bangkai anjing masuk itu, ataupun sesuatu yang bau busuk secara disengaja dimasukkan ke dalam sumur budoah itu bukan. Tetapi secara tidak sengaja kain hat masuk ke dalamnya, kemudian bangkai anjing masuk ke dalamnya dan sesuatu yang berbau busuk masuk ke dalamnya. Karena sumur budoah itu ada aliran air dari tempat sampah yang masuk ke sumur tersebut. Jadi bukan karena orang itu sengaja membuang bangkai atau pembalut atau sesuatu yang berbau busuk ke dalam sumur budoah itu. Waqala maka menjawab tiafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ma'a sesungguhnya air, maksudnya air sumur budoah, iku tahurun kubu. La yunajjisu tidak membuat najis pada air sumur, syai'un watu. Nabi bersabda, sesungguhnya air termasuk yang dimaksud adalah air sumur budoah itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang membuat air itu menjadi najis. Nah, penjelasannya ini karena lebih banyak volume air sumurnya daripada kotoran yang masuk ke dalam sumur tersebut.
aliran air najis tidak mengubah warna, bau, dan rasa terhadap air sumur butuh itu. Ini menunjukkan bahwa air sumur itu juga air mutlak, air yang suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau air mutlak itu sudah 2 kulah atau lebih, kurang lebih 216 liter, jika sesuatu yang datang itu tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka airnya itu hukumnya tetap suci. Nah, sumur butuh itu jumlah volume airnya lebih dari 2 kulah. Dan ini pernah dibuktikan atau diukur oleh ulama. Dalam hadis atau kitab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan qala Abu Dawud wa sami'tu Qutaibah bin Sa'idin qala sa'altu qayyima bi'ri budu'a an unkiha qala aktaru ma yakunu fiha ma ilal anati qultu fa idza naqasa qala dunal aurati. Jadi Abu Daud berkata, saya telah mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Penjaga sumur tersebut kemudian menjawab, dalam kondisi air yang maksimal, air sumur Buddha itu bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian saya bertanya, apabila berkurang, kalau berkurang bagaimana? Dia menjawab, di bawah aurat. Qala Abu Dawud, wa qaddartu ana bi pro budoa iridai matatuhu alaiha summa daratuhu faida arduha sittatu adru'in wasautu alladhi fatahali tabal bustan fadkhonani ilaihi al-ghuyra bina'uha amma kanat alaihi qala la wara'aitu fiha ma'an mutaghayyira alwan mutaghayyiral laun. Auda berkata, dan saya sendiri pernah mengukur sumur butuah dengan selendang saya. Saya bentangkan sumur, kemudian saya tarik kembali. Ternyata lebarnya, diameternya adalah 6 dirak atau 6 hasta. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untuk saya dan mengantarkan saya kepadanya. Apakah bangunan sumur ini telah direnovasi dari bangunan semula? Dia menjawab tidak. Lalu saya melihat ke dalam sumur, ternyata air sudah berubah warnanya. Menunjukkan air budu'ah di zaman Imam Abu Dawud telah najis, karena berubah warnanya. Dimensi sumur budu'ah berdasarkan riwayat, untuk lebarnya atau diameternya kurang lebih 6 hasta, sekitar 3 meter. Kedalaman maksimum air mencapai kemaluan sekitar 1 meter. Kedalaman minimum di bawah aurat sekitar 1,5 meter. Maka dengan asumsi sumur itu berbentuk silinder, maka dan memakai volume sama dengan P kali R kuadrat kali tinggi, diketahui R-nya atau darinya 1,5 meter, tinggi maksimum 1 meter, tinggi minimum 0,5 meter. Maka dihitung volume maksimumnya dikali 1,5 kuadrat dikali 1 sama dengan 7070 meter kubik sama dengan 7070 meter. Itu volume maksimum. Sedangkan volume minimumnya dikali 1,5 kali 1,5 kuadrat kali 0,5 sama dengan 3,535 meter kubik atau 3.535 liter. Volume sumur butuah baik dalam kondisi maksimum atau minimum tidak merubah sifat air mutlak, sehingga pada saat zaman Nabi sumur butuah itu diperbolehkan untuk bertuti dan mentudikan. Namun di zaman Abu Dawud ternyata warna sumur air butuah telah berubah, maka hukumnya menjadi najis. Adapun maksud dari bihal
hiyadu, kain het, ya, kemudian waluhul ilati, wan natnu, ya, bangkai dan sesuatu yang busuk yang masuk ke dalam sumur bodoah itu bukan karena dibuang langsung ke dalam sumurnya. Jadi bukan karena sengaja membuang hal-hal itu tadi ke dalam sumur. Akan tetapi sampah-sampah najis tadi, kebiasaan orang zaman dulu mereka membuang sampah-sampah itu di belakang rumah. Kemudian ada air, misalkan air hujan yang melalui ketiga hal tadi sehingga bisa mengalir ke dalam sumur wudu'ah. Nah, hal ini tidak diterangkan dalam Hasyiah As-Sindi, Syarah Sunan An-Nasa'i. Yang artinya, ada yang mengatakan bahwa kebiasaan manusia, baik di zaman Islam maupun jahiliyah, adalah menjaga kesucian air dan menjaganya dari najis. Oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan bahwa para sahabat yang merupakan manusia paling menjaga kesucian dan manusia terjaga dari maksiat, sengaja melakukan hal tersebut, membuang kain het, bangkai, atau sesuatu yang bau, yang busuk ke dalam sumur bodoah. Apalagi mereka para sahabat sangat memuliakan air. Namun kejadian itu bisa saja terjadi karena sumur tersebut berada di dataran rendah, sehingga banjir membawa kotoran dari jalanan dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Ada juga yang berpendapat bahwa angin yang membawanya. Kemungkinan lain adalah bahwa baik banjir maupun angin sama-sama menyebabkan hal tersebut. Artinya dua-duanya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang munafik yang melakukannya. Kesimpulan macam-macam air. Air suci dan mensucikan yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air alami yang keluar dari bumi seperti air sumur, mata air, sungai, dan lain-lain. Atau dari langit seperti hujan, embun, dan lain-lain. Atau dari laut. Air ini keluar secara alami dan sifat-sifatnya tidak berubah dari netralitas air. Adapun air alami, tapi sifat airnya sudah hilang, artinya tidak netral, maka dia suci tapi tidak dapat mensucikan. Artinya tidak bisa mengangkat hadat atau mensucikan najis. Contoh jenis air ini adalah air dupapi. Meskipun air sakti dari alami peran sakti, tapi karena sifat netralitas air yang hilang, maka dia tidak bisa mensucikan. Meskipun tetap suci. Tapi bila campuran tidak terhindarkan, namun masih dominan air dia, maka tetap suci mensucikan. Contoh air yang terkena tanah sehingga berubah warna coklat. Kemudian kesimpulan yang kedua, air suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mutlak yang hilang sifat-sifat airnya atau netralitasnya. Contoh, misalkan air bercampur kopi di dalam tangkir, kita menyebutnya sebagai setangkir kopi, karena dominasi airnya udah kalah dengan kopi. Air ini disebut dengan air mutaghayyir. Namun, air mutaghayyir ini tidak bisa untuk mengangkat hadas, seperti untuk wudhu atau mandi jinabat, baca. Kalau untuk mensucikan benda kena najis itu masih bisa, karena pada dasarnya mensucikan benda kena najis itu bisa dengan apapun. Yang penting zat atau ain najisnya hilang dari benda yang kena najis itu. Sedangkan air bekas orang lain yang dipakai untuk wudhu atau mandi jinabat diistilahkan air mustahmal. Hukumnya masih sebagai air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam awal-awal atau di halaman 1 sebelumnya.